innahu lahab wa ismu qadrusi sabir jari kama qabusi sabir lubi ayat jasima al-fahmi domin masih berfatah wajul warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang di channel saya, yakni channel Pejuang Al-Andalusi. Di channel ini saya mengajak para teman-teman, khususnya para teman-teman santri, untuk memahami lebih dalam, memahami lebih luas tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof dengan memahami nazam-nazam bait alfiyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun ini, yaitu pada tahun 2020, saya menyelesaikan metode atau menyelesaikan ngaji belajar Alfiyah Ibnu Malik di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, dan alhamdulillah juga bisa mendapatkan ijazah langsung dari pengasuh utama, yakni Kiai Haji Anwar Mansur. Dan di channel ini saya mengajak para teman-teman, khususnya para teman-teman santri yang telah pernah belajar baca kitab dasar seperti Jurmiyah ataupun Amsilati ataupun Alif Talil Ulum, untuk juga belajar lebih luas, belajar lebih mendalam tentang ilmu nahwu. Untuk metode ilmu nahwu yang tertinggi yaitu adalah Alfiyah Ibnu Malik. Dan bahkan kitab Alfiyah Ilmu Malik ini merupakan kurikulum mata pelajaran di Universitas Al-Azhar Mesir. Kenapa kita harus belajar lebih dalam, lebih luas tentang ilmu nahwu dan shorof? Dikarenakan jika hanya mengetahui materi-materi dasar saja tanpa mengetahui materi-materi yang lebih luas, contohnya di kitab Alfiyah, tentu nanti akan banyak keterangan-keterangan yang belum dibahas di kitab-kitab dasar atau di buku-buku metode-metode dasar. Dan pentingnya memahami ilmu nahwu dan ilmu shorof lebih dalam dan lebih meluas, yaitu untuk pemahaman kitab-kitab kuning, kitab-kitab para salafus soleh yang telah dikarang beberapa zaman dahulu. Untuk manfaat belajar ilmu alfiyah ini sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu pernah didauhkan oleh almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Idris Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau pernah dawuh bahwasanya para santri yang telah hafal alfiyah, telah memahami alfiyah, dia akan mempunyai mahabbah tersendiri, dicintai oleh orang. Perlu diketahui, cintanya tentunya cinta karena Allah, bukan cinta monyet. Ya, kan oleh Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh utama Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu para santri yang telah menghafal alfiyah dan juga faham apa maksud dari alfiyah, sesulit apapun bacaan kitab pasti dia bisa memahami, bisa memecahkan bacaan kitab tersebut, asal juga bisa memahami dan juga bisa hafal alfiyah. Jadi di channel ini intinya saya bukan hanya mengajak para teman-teman untuk juga memahami, tapi saya juga mengajak kita membahas tentang ilmu nahwu. Jadi nanti seumpama ada penjelasan dari saya yang kurang pas, atau para teman-teman yang belum paham, atau ada beberapa kejanggalan pembahasan, silakan dipertanyakan di kolom komentar channel ini. Jadi saya sangat gembira sekali jika para teman-teman juga ikut selain sharing, selain juga mendengarkan penjelasan dari saya, juga ikut meneliti pembahasan dari saya, karena tujuan adanya channel ini yaitu juga untuk pembelajaran saya sendiri. Dan semoga adanya channel ini bisa mengisi waktu kekosongan, khususnya para santri yang mana sekarang banyak pondok-pondok ditutup karena maraknya wabah yang terjadi di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Semoga wabah yang sedang terjadi di negara kita ini cepat dihilangkan, cepat diangkat oleh Allah, sehingga kita semua bisa belajar dengan tenang, bisa mengaji dengan tenang lagi, bisa menjalankan program-program pondok pesantren dengan tenang lagi tanpa risau. Jadi langsung saja, pada video pertama ini saya ingin menjelaskan tentang nazam-nazam bait alfiyah muqaddimah, yaitu hanyalah sebanyak 7 nazam.
Jadi untuk video pertama ini saya ingin menjelaskan tentang muqaddimah Nadham Alfiyah Ibnu Malik. Jadi untuk para santri, para teman-teman yang nganggur, silakan ikuti bersama ngaji Alfiyah di channel saya ini. Jadi di channel ini saya juga mengajak kita membahas, kita sharing, ikut meneliti, ikut memahami dengan lebih utuh tentang ilmu nahwu dan juga ilmu shorof di kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi langsung saja saya akan tampilkan nadham dan sekaligus penjelasan bait Alfiyah Muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik. Mari kita mulai pembahasan bait nadham Muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum kita mulai pembahasan, seperti biasa ala pesantren, mari kita mulai pembahasan ini dengan terlebih dahulu mengirim Fatihah terhadap musannif Alfiyah, yakni Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Al-Fatihatu lillahi ta'ala ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurratina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa al-Fatihatu ila arwahi ila Syekh Muhammad bin Abdullah bin Al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, akan berkata Syekh Muhammad Ibnu Malik, yaitu musannif sendiri, dan beliau mengawali karangannya dengan Ahmadu Rabbillah khairal maliki, yakni memuji terhadap Allah yang mana raja sebaik-baiknya raja. Perlu diketahui, musannif di sini menggunakan redaksi lafal qolah, tidak menggunakan yakulu. Padahal nadham ini merupakan awal dari karangan musannif. Seperti yang masyhur, seharusnya qolah itu kan berzaman madi, berzaman telah lampau. Akan tapi qolah yang ada pada bait pertama ini yaitu qolah fi'il madi yang bermakna istiqbal, yang mana fi'il madi yang bermakna istiqbal tersebut secara konsep ilmu balaghah berfaedah isti'arah masruhah tab'iyah. Maksudnya kalam-kalam syair yang mana kalam syair tersebut itu menjelaskan lafal-lafal yang mengikutinya, dan juga berfaedah majaz mursal. Maksudnya yaitu adalah lafal yang memang kegunaannya itu bukan semestinya, cuman demi atau untuk keselarasan syair atau keselarasan puisi atau lafal-lafal kalimat atau kalimat-kalimat yang bernuansa sastrawan. Dan orang Arab dulu sudah terbiasa menggunakan lafal-lafal yang seperti ini yang bukan semestinya untuk penggunaan lafal-lafal yang berbau sastra seperti contoh kalam syair. Kemudian untuk lafal qolah sendiri bisa dilihat pada tabel yang di samping, yaitu pada tabel yang ini. Untuk lafal qolah di sini asalnya yaitu adalah lafal qawalah, adalah lafal qawalah dengan dibaca fathah wawunya, bukan dibaca kasroh, bukan dibaca sukun, bukan dibaca dhammah. Dan lafal qolah di sini bisa muta'addi dan juga bisa lazim. Jadi bisa lafal qolah zaidun bisa jadi, atau qolani zaidun bisa, contoh seperti itu, yaitu contoh dari muta'addi. Jadi lafal qolah di sana yaitu adalah fi'il madi yang berzaman istiqbal, dan secara konsep ilmu balaghah di sini faidahnya yaitu adalah berfaedah isti'arah masruhah tab'iyah, lafal-lafal syair yang menjelaskan yang dijelaskan dengan lafal selanjutnya, dan juga merupakan majaz mursal, majaz lafal-lafal yang memang penggunaannya bukan pada semestinya, akan tapi demi keselarasan, demi kecocokan lafal-lafal yang berbau sastrawan. Lanjut, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Muhammadun huwa ibnu Maliki di sini yaitu adalah
merupakan nama musannif. Untuk lengkapnya bisa dilihat pada tabel yang ini, yaitu nama lengkap beliau merupakan Al-Imam Al-Alamah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Jadi Malik itu adalah nama mbahnya sebetulnya, bukan nama ayahnya, dan nama ayahnya yaitu Syekh Abdullah. Jadi beliau adalah nama aslinya, nama lengkapnya yaitu adalah Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Keterangan ini saya dapat dari Takrirat Lirboyo. Kemudian bangsa beliau yaitu berbangsa Ta'i. Kemudian madhabnya beliau bermadhab Syafi'i. Kemudian beliau lahir di tempat Al-Jayani, dan beliau menetap mukim di Damaskus atau Damaskus, dan provinsinya yang berupa Al-Andalusi. Kemudian beliau wafat pada tanggal 12 Sya'ban tahun 672 Masehi, dan beliau, atau maksudnya di sini 672 Hijriah, bukan Masehi. Maaf saya ralat. Beliau wafat pada tanggal 12 Sya'ban tahun 672 Hijriah, dan beliau adalah berumur 75 tahun. Jadi nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Beliau berbangsa At-Ta'i, madhabnya Imam Syafi'i, lahir di Al-Jayani, mukimnya di Ad-Damashqi, provinsi Andalusi, wafatnya pada 12 Sya'ban tahun 672 Hijriah, berumur 75 tahun. Lanjut pada nazam yang kedua, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqnilaini surrafa. Setelah musannif itu memuji kepada Allah, beliau mengirimkan rahmat takdim atau mengirimkan sholawat terhadap Nabi yang dijuluki dengan Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terhadap keluarganya, yang mana keluarganya yang disempurnakan dengan kemuliaan. Maksudnya kemuliaan di sini iman. Maksud alihi di sini, maksud alihi diterangkan dalam kitab Al-Khudari bahwasanya alihi di sana itu tidak tertentu keturunan Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad, melainkan seluruh umatnya yang mempunyai iman mengikuti tindak lampah Kanjeng Nabi sudah termasuk dalam kategori alihi di sini. Jadi seperti kita yang insya Allah termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang didoakan oleh musannif. Wa alihi di sini yaitu adalah tidak tertentu pada keluarganya Nabi Muhammad, melainkan untuk makom doa, dan tidak ada penentuan di sana, lebih cocoknya yaitu terhadap seluruh umatnya Nabi Muhammad yang al-mustaqmilina syarrafa, yang disempurnakan dengan kemuliaan. Maksud dari kemuliaan di sini yaitu adalah iman. Kemudian untuk nadam yang ketiga, wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Beliau meminta pertolongan kepada Allah terhadap karangannya yang berupa alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang mana maksud beliau mengarang alfiyah di sini yaitu untuk menjelaskan tentang ilmu nahwu. Jadi inti dalam pembahasan atau ilmu yang dibahas dalam kitab alfiyah yaitu berupa ilmu nahwu di sini. Di sedikit ada beberapa catatan. Maksud dari ilmu nahwu di sini bisa dilihat pada tabel ini. Nahwu secara lugat, secara bahasa, yaitu adalah al-qasduh wal misluh. Maknanya yaitu sama. Ya contohnya, saya sama ganteng seperti Sahrukan. Itu juga nahwu. Saya sama seperti Sahrukan. Nah, itu juga nahwu tapi secara lugat. Juga bisa secara logat bermakna jihah. Jihah itu arah. Contohnya selatan, utara, timur, barat. Itu juga dikatakan nahwu, cuma nahwu secara logat. Kemudian bisa dikatakan muqaddar. Muqaddar itu perkiraan. Bisa jarak itu perkiraan. Contohnya jarak dari Pamekasan ke kota
Surabaya sejauh 80 km. Itu juga bisa dikatakan nahwu cuma secara juga. Kemudian bisa dikatakan al-qismu, bagian. Bagian al-qismu sani, al-qismu awal dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan nahwu cuma secara lughat, secara bahasa. Untuk definisi atau pengertian nahwu secara istilah, secara syar'an, yaitu adalah ilmun bi usulin mustambatatun min qawaidil arabi yu'rafu biha ahwalun wa akhirul kalami i'raban wa binaan. Yaitu ilmu, maksud dari secara istilah yaitu adalah mengetahui beberapa maksud yang diambil dari beberapa kaidahnya orang Arab, yang mana tujuannya untuk mengetahui tingkah-tingkah kalam dan juga akhirnya kalam. Maksudnya akhir kalam ini yaitu dari segi mu'rab dan mabninya. Jadi intinya yang menjadi pokok pembahasan dalam ilmu nahwu atau yang menjadi inti pembahasan dalam ilmu nahwu yaitu adalah ilmu yang menerangkan, ilmu yang memang diambil dari kaidah-kaidah orang Arab, dan yang mana tujuannya untuk mengetahui ahwal, tingkah-tingkahnya lafal atau bisa dikenal dengan tarkib-tarkibnya lafal, dan juga untuk mengetahui harkat akhirnya kalam, entah dari segi mu'rabnya atau segi mabninya. Kalau memang mu'rab, apakah i'rabnya rafa, nasab atau jar atau jasm. Kalau memang mabninya fathah atau mabni dhammah atau mabni kasr atau mabni sukun. Jadi untuk yang dimaksud ilmu nahwu seperti itu. Kemudian lanjut pada nadam yang keempat, tuqarribul aqsa bil labdil mujazi wa taqsutul badlah bi wa'dil mujazi. Adanya ilmu alfiyah di sini yaitu bisa memberikan solusi terhadap lafal yang sulit maknanya dikarenakan diringkas, dan juga bisa mendatangkan adanya alfiyah di sini yaitu mendatangkan terhadap janji-janji yang memang dipenuhi. Maksudnya di sini adalah musannif mengarang alfiyah di sini untuk pengembangan ilmu nahwu. Jadi ada beberapa lafal yang memang materinya tidak bisa kita fahami dengan ilmu nahwu atau kitab-kitab nahwu yang seperti biasanya. Cuman di sini dari musannif mengembangkan ilmu nahwu yang mana ada beberapa lafal yang nantinya sulit difahami dengan menggunakan kitab-kitab dasar seperti Jurmiyah, maka musannif memberikan solusi dengan mengarang kitab alfiyah ini. Kemudian untuk nadam yang kelima yaitu adalah watak tadi ridon bigairi sukti fa ingkotan alfiyatab nimukti. Beliau Imam Muhammad Ibnu Malik meminta kepada Allah untuk diberi ridho dengan tanpa sukti. Sukti itu dengan tanpa dimarahi oleh Allah. Jadi ada kalanya orang itu diridhoi oleh Allah, cuman terkadang masih juga orang tersebut itu menjadi murkanya Allah, cuman juga diridhoin. Musannif Muhammad Ibnu Malik di sini memohon kepada Allah untuk diberikan ridho dengan tanpa dimurkai oleh Allah. Kemudian fa'in qotan alfiyatat nimoti, adanya alfiyah Ibnu Malik di sini yaitu mengungguli alfiyahnya Imam Ibnu Muti. Perlu diketahui pernyataan ini bukan ungkapan sombong dari Imam Malik, melainkan ini bentuk semangat dalam mengembangkan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu alat khususnya. Seperti halnya juga dicontohkan dulu adalah Imam As-Suyuti. Beliau dulu pernah menentang untuk berdebat terhadap beberapa ulama dengan tujuan supaya pemikirannya tidak buntu, pemikirannya tidak mati. Jadi beliau itu mengatakan lebih utama, maksudnya di sana itu adalah bukti bahwasanya beliau itu juga termasuk orang-orang yang semangat, yang mungkin kesemangkatannya beliau itu melebihi dari Ibnu Mu'ti. Untuk Imam Ibnu Mu'ti di sini adalah merupakan salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Jadi nama lengkapnya beliau itu adalah Abu Hasan bin Mu'ti bin Abdun Nur Az-Zawari Al-Hanafi.
Beliau wafat di Qaharah pada tahun 628 pada tahun 628. Jadi memang saya tidak bahas di sini karena bukan pada inti pembahasan, cuman sebagai catatan saja. Jadi nama beliau itu adalah Imam Al-Allamah Abu Hasan bin Mu'ti bin Abdul Nur. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Takrirat Alfiyah Lerboyo. Kemudian lanjut pada nazm berikutnya, yaitu adalah wa huwa bisabkin haizun tafdilah mustaujibun sana'iyal jamilah. Dan beliau selain mengatakan semangatnya lebih mengungguli, beliau juga memuji terhadap karangannya Alfiyah Ibnu Mu'ti dengan berupa bahwasanya Alfiyah Ibnu Mu'ti itu adalah merupakan karangan yang diutamakan sebelum karangannya Alfiyahnya Ibnu Malik. Jadi memang dulu sebelum ada Alfiyah Ibnu Malik, ada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti merupakan karangan yang memang oleh orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu itu memang diutamakan. Mustaujibun sana'iyal jamilah. Dan juga adanya karangan Ibnu Mu'ti di sini merupakan karangan yang banyak pujiannya. Jadi banyak yang memuji atas karangannya Ibnu Mu'ti, saking luar biasanya dari karangannya Alfiyah Ibnu Mu'ti sini. Kemudian untuk nazm yang terakhir dari muqaddimah ini, yaitu adalah wallahu yaqdi bi hibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Yaitu beliau itu meminta kepada Allah semoga memberikan bihibatin, memberikan kesempurnaan terhadap beliau sendiri, yaitu Imam Muhammad Ibnu Malik, dan juga terhadap Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah, di dalam derajat akhirah. Jadi intinya beliau meminta untuk nanti di akhirat dimuliakan derajatnya di sisi Allah, juga gurunya yaitu Imam Ibnu Mu'ti juga semoga dimuliakan derajatnya di akhirat di sisi Allah. Jadi kesimpulannya pada pembahasan ini yaitu adalah yang pertama, nama beliau adalah Muhammad Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, dan juga beliau mengawali karangannya dengan memuji terhadap Allah dan juga membacakan sholawat terhadap Nabi dan juga keluarganya. Dan inti pembahasan dalam nazm Alfiyah ini yaitu adalah ilmu nahwu, dan juga adanya ilmu Alfiyah ini merupakan ilmu yang bisa memberikan solusi terhadap lafal-lafal yang memang maknanya itu sulit. Dan juga beliau memohon kepada Allah untuk diberikan ridho dan juga diberikan kemuliaan derajatnya di akhirat. Dan merupakan Alfiyah di sini merupakan kitab yang mengungguli, maksudnya kesemangatan beliau dan juga isi dari karangannya mengungguli terhadap karangannya Alfiyah Ibnu Mu'ti, yang mana karangan Alfiyah Ibnu Mu'ti di sini adalah merupakan karangan yang memang diutamakan sebelum karangannya Imam Ibnu Malik. Dan juga banyak orang-orang yang memujinya saking luar biasa, saking bagusnya karangannya beliau. Jadi cukup dari ini saja. Dari teman-teman barangkali ada yang belum difahami dari kejelasan ini, ada yang dijanggalkan dari kejelasan ini, atau memang ada kejelasan yang menurut teman-teman salah, silakan, tidak apa-apa, langsung di komen di kolom komentar video ini. Jadi saya harap teman-teman juga ikut mengoreksi, karena tujuan dari membuat pembahasan channel ini yaitu selain kita mengetahui juga saling membahas, saling mengoreksi kesalahan saya pribadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pada video selanjutnya yaitu menerangkan tentang bab kalam. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.